Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan wa li fi hazal الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Seperti biasa kita baca Fatihah, kita niatkan untuk perusahaan kita, mudah-mudahan senantiasa dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita duduk di majlis ilmu. Allah berikan sehat walafiat kepada seluruh karyawannya, baik yang sedang bekerja di dalam maupun yang bekerja di luar atau sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan juga Fatihah untuk orang-orang yang telah ikut serta di dalam pengembangan JNE, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah yang telah mendahului kita, terutama juga orang tua kita, kakek dan nenek kita, saudara-saudara kita, famili kita yang telah mendahului kita juga. Mudah-mudahan semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya dihapuskan dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bil khusus Fatihah ini kita niatkan untuk anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan anak keturunan kita nanti Allah jadikan jadi anak keturunan saleh dan salihah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina halaman 7. Halaman 7. Amma law zahara al-amru fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin. Adapun jikalau kejadian luar biasa itu nampak terjadi di tangan selain Nabi dan Rasul, fa in kana waliyan, maka dia adalah wali, fahuwa karamatun, maka dia adalah karamah. Jadi karamah itu diberikan oleh Allah. Karamah itu merupakan kejadian peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk para wali. Para wali. Bukan wali ben ya. Ya wali yang memang gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah. Ya, wali dekat sama Allah. Artinya wali kekasih Allah. Yang namanya kekasih jauh apa dekat? Dekat. Ya,
kasih hati, dekat berarti. Kalau jauh akan kekasih namanya musuh. Nah, karomah itu ya diberikan kepada seorang wali. Itu peristiwa ya luar biasa. Ya, peristiwa luar biasa yang di luar dari adat kebiasaan pada umumnya. Contoh, biasanya orang kalau ngobatin kudu minum obat. Ini kagak ngobatin malah ditendang. Sama wali ngobatinnya ditendang atau diceburin di baskom. Itu namanya di luar dari kebiasaan. Ya. Kama fi sayyidatina Maryam, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Maryam. Faqad kanat fi kafalati Zakaria alaihi salam. Maka sungguh Sayyidah Fatimah berada di dalam pemeliharaan Nabi Zakaria alaihissalam, ayahnya. Nabi Siti Maryam itu berada di dalam sebuah ruangan yang senantiasa diawasi oleh ayahnya. Ya, dalam pemeliharaan ayahnya Nabi Zakaria. Tidak sedikit pun Sayyidah Fatimah keluar dari ruangan tersebut. Bukankah anak sekarang bentar-bentar mau keluar rumah, mau main. Ya. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ahadun ghaib. Wa kana la yadkhulu 'alaiha, dan tidak ada yang memasuki atasnya, atas Sayyidah Maryam, ahadu ghairihi, seorang pun dari selain Nabi Zakaria. Nggak ada yang masuk kecuali hanya Nabi Zakaria. Ya. Jadi yang masuk ke ruangan ya Sayyidah Maryam itu hanya Nabi Zakaria, nggak ada yang lain. Wa kana idza kharaja min indiha, dan ketika Nabi Zakaria keluar dari sisinya, sisi Maryam, aghlaqa 'alaiha sab'ata abwabin, maka Nabi Zakaria mengunci atas Maryam tersebut sab'ata abwabin, 7 pintu. Di ruangan itu, kamar itu memiliki 7 pintu. Ketika Nabi Zakaria itu 7 pintunya semua dikunci-kunciin, ya, rapat, nggak ada yang nggak dikunci, semua dikunci. Wa idza dakhala 'alaiha, dan tatkala Nabi Zakaria masuk lagi ke ruangan Sayyidah Maryam, wajada inda faqi'at asy-syata'i fi sayfi. Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu faqi'at asy-syata'i, buah-buahan musim dingin, fi sayfi, yang hanya ada di musim kemarau. Mestinya tuh buah-buahan adanya di musim kemarau, tapi tuh buah-buahan ada
yang tapi buah-buahan musim kemarau itu ada di musim ya musim dingin. Wa faqiyati sayfi fi syita'i, dan buah-buahan musim kemarau ya yang berada di musim dingin. Fata'ajjaba min zalika, maka Nabi Zakaria terheran-heran dari kejadian tersebut. Heran, kok ada? Tadi kayaknya saya masuk kagak ada apa-apaan. Pas saya masuk lagi ada banyak buah. Buahnya ya musim dingin, tapi saat musim panas. Ada juga buah musim panas, ya, tapi di saat musim dingin, gitu. Nabi Zakaria heran. Tuh, seorang nabi itu masih heran sama anaknya, ya. Wa sa'ala an tariqi usuli dzalikar rizq, dan ia tanya tuh kepada Maryam tentang cara sampainya rizki tersebut kepadanya. Fi ghairi awani'i, pada selain musimnya. Kan bukan musimnya tuh, ya. Buah musim dingin berada di musim panas. Buah musim panas berada di musim dingin. Ya, ditanya, itu cara dapetinnya gimana? Caranya sampai ini ke ruangan tuh buah-buahan bagaimana? Nabi Zakaria tanya kepada Sayyidah Maryam. Ma'annal abwaba mughlaqat, sedangkan pintu-pintu kekunci semua. Ya, sedangkan pintu aku kunci, kata Abu Ayyub. Kok ada buah-buahan gini banyaknya? Terus buah-buahan yang di luar dari musimnya lagi, gitu. Ya, musim dingin ini nggak ada buah, tapi ada buah musim panas. Ya, di luar dari kebiasaan. Ini gimana nih? Kok bisa sampai Maryam? Ya, gimana caranya sampai nih? Ya, rezeki berupa buah-buahan. Wal arrasu bi ghurfatiha mudiqatun, ya. Sedangkan penjaga ruangan Siti Maryam, ya, mudiqatun sedang berkeliling, ya, sedang berkeliling. Fajabat'u, maka Siti Maryam menjawabnya, bi annahu min indillah, bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah gampang nggak? Gampang. Ya, orang-orang yang uzlah, orang-orang yang menyendiri, yang hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah, itu rezekinya udah ditanggung sama Allah. Ya, rezekinya udah ditanggung sama Allah. Orang-orang ibadah yang nggak keluar-luar, ya dari ya tempat ibadahnya, atau di gunung nggak keluar-keluar, atau di ruangan nggak keluar-keluar, itu nggak usah khawatir. Rezekinya udah pasti bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan kita kagak bakal sampai. Perut udah keroncongan dikit udah kagak betah di dalam. Udah kudu harus keluar nyari pangsit, nyari mie goreng. Ya model kita emang bukan makomnya. Ya kita makomnya tukang gegares. Iya, kita makomnya makom gegaresan gitu. Tapi masih ada. Banyak, masih ada wali-wali yang begini, yang ibadahnya udah luar biasa.
kalau yang memang sudah wali Allah tunjuk, ya. Tapi kalau yang orang biasa untuk mencapai tingkat itu bisa? Bisa. Semua nggak ada yang nggak bisa. Orang biasa bisa dijadikan wali oleh Allah, gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ahli maksiat dijadikan wali sama Allah bisa. Ahli maksiat dijadikan wali oleh Allah gampang dan bisa. Siapa contohnya? Ya, itu Ibrahim bin Adham, kan ahli maksiat. Ya, tapi dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat jadi wali. Maksudnya mabuk luar biasa. Ya. Banyak wali-wali yang berasal dari ahli maksiat itu banyak. Ya, banyak. Ditarik oleh Allah. Oh ya, dijadikan sebagai wali. Wa anna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa harus ya perhitungan. Ya, nggak ada hitung-hitungan kalau Allah mengasihnya. Ya, bagi Allah gampang. Kalau kita pengen dapat sesuatu harus banyak perhitungan. Ya. Kalau Allah mau ngasih rizki kepada hambanya, makhluk yang dia kehendakinya tanpa perhitungan. Tafaddulan min ghairi takdirin, sebagai anugerah min ghairi takdirin, tanpa harus mengurang-urangi. Ya. Pokoknya kalau rezeki gampang dah bagi Allah. Mudah. Itu hal yang paling mudah kalau rezeki. Enggak, jangan khawatir tentang masalah rezeki. Nah, itu merupakan karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam. Karomah namanya. Karena wanita itu tidak menjadi nabi. Walaupun tuh wanita solehnya luar biasa, pintarnya luar biasa, hidup di zaman para nabi, tidak dijadikan seorang nabi. Ya, karena salah satu syarat jadi nabi yaitu zakarun, laki-laki. Syarat dijadikan nabi itu laki-laki. Jadi perempuan makomnya hanya sebatas wali. Ya, wali. Wa kama fi sayyidatina Fatimah, dan sebagaimana yang juga yang terjadi pada Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahdat li abi'a, maka sesungguhnya Sayyidah Fatimah memberikan hadiah untuk ayahnya sallallahu alaihi wasallam, itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan untuk ayahnya apa? Raghifaini wa bid'atalamin, 2 potong roti dan 1 potong daging, fi tabakin mughattan, di dalam piring yang tertutup, di dalam mangkok yang tertutup. Farada sallallahu alaihi wasallam amilat tabaqi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengembalikan tuh kepada pembawa mangkok. Wasaibahu ila baitiha, dan sesuatu yang bersamanya, ya. Hamila sabi wa sa'ba'u
ya, dan sesuatu yang bersamanya ila baiti A, kepada rumahnya Fatimah. Kembaliin, ya. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi duduk, wastaqarra majlisahu, dan berdiam diri di tempat duduknya, fi baitiha, di dalam rumahnya Fatimah, qala, Nabi kemudian berkata, halummi ya bunayyata, bawa kemari itu mangkok wahai anakku. Ya, itu tadi mangkok yang saya kembalikan itu udah kosong. Ya, udah kosong. Tadi kan ada 2 roti otomatis, kemudian dikembalikan lagi sama Nabi dalam keadaan kosong. Kembaliin lagi ke Fatimah. Kemudian Nabi ngomong, sini itu, bawa kemari itu mangkok. Fakasyafat anit tabaki, maka Sayyidah Fatimah membuka tuh dari mangkok, ya, dari tutup, ya, membuka tutup mangkok tersebut. Fa idza huwa mamluun khubzan walakman, maka tiba-tiba itu mangkok udah dipenuhi sama roti dan daging. Udah penuh lagi sama roti dan daging. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Fatimah, innilaki hadza, kata Nabi, bagaimana engkau dapatkan ini wahai Fatimah? Gimana kau bisa dapetin ini? Kok banyak banget nih dalam awal tadi udah gak ada, kosong. Qalat, maka Sayyidah Fatimah menjawab, huwa min indillah, ya, itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahilladzi ja'alaki syabi'atan bi sayyidati nisa'i bani Israila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alaki, yang telah menjadikanmu, syabi'atan, menyerupai, bisayyidati nisa'i bani Israila, pemimpin kaum perempuan Bani Israel, yaitu Sayyidah Maryam. Kan tadi omongan Sayyidah Maryam kan begitu ya. Pemimpinnya para perempuan Bani Israel adalah Sayyidah Maryam. Ya. Maka kata Nabi, engkau wahai Fatimah persis banget seperti pemimpinnya kaum perempuan Bani Israel. Kenapa? Karena jawabnya sama, nggak beda. Ketika ditanya sama Nabi Zakaria, jadi Sayyidah Maryam jawabnya, huwa min indillah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Begitu juga Sayyidah Fatimah ketika ditanya sama ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kau bisa dapatkan dari mana? Kau bisa? Tadi mangkoknya kosong, tiba-tiba udah penuh dengan roti dan daging. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, ya, huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sama jawabannya, persis sama dengan Sayyidah Maryam. Maka kata Nabi, ya, engkau itu seperti, ya, pemimpinnya kaum perempuan Bani Israel. Itu namanya wali.
Ya, normali. Ya. Namanya karomahnya Sayyidah Fatimah. Karomahnya Sayyidah Fatimah. Ya. Summa jama'a alaihi salatu wassalamu aliyan wal hasan wal husain wa jami'a ahli baitihi ala ma fi dzalika tabaqi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan Ali, Hasan, Husain, wa jami'a ahli baiti dan semua keluarganya. Dipanggil itu. Ya suaminya Sayyidah Fatimah, saya Ali karamallahu wajhah, kemudian anaknya Hasan, Husain. Kemudian keluarga-keluarga yang lain juga dipanggil, diundang sama Nabi untuk makan tuh tadi rizki yang dari Allah Subhanahu, ya roti yang ada di mangkok dan daging yang ada di mangkok. Secara gambaran mah kayaknya nggak banyak dah, kalau satu mangkok sih, ya. Tapi yang diundang banyak. Gimana tuh? Ya, ternyata pada saat ya dimakan fa'akalu, ya, maka lalu mereka memakannya hatta syaba'u, sampai mereka kenyang. Kenyang tuh semua, ya, padahal banyak, padahal makanannya juga nggak banyak tadi ya, tapi kagak habis sampai mereka kenyang. Bahkan wabaqiyat ta'amu, makan itu masih tersisa. Ya, nggak habis makanan yang dimakan oleh keluarganya Nabi, ya, itu nggak habis. Fa'ausa'at bi'i ala jironi'a, maka Sayyidah Fatimah mengirimkan tuh makanan kepada tetangga-tetangganya. Tetangganya pada dapat, padahal tadi nggak banyak, cuma semang. Itu namanya karomah, ya, itu namanya karomah. Ente juga jangan bingung. Kalau masak cuman setengah liter, tiba-tiba teman-teman ente pada datang, nggak usah bingung. Mudah-mudahan ente ditunjuk jadi wali. Itu nasi kagak habis-habis dimakan, nyendoknya sesendok-sendok. Dapat semua dah kalau makan sesendok. Ya Rabbana. Kalau ini pasrahnya udah benar-benar pasrah sama Allah. Tawakalnya bukan lagi 100%. Tawakalnya sama Allah, sandaran kuatnya sama Allah udah 1000%. Oh, kita masih boro-boro 100%. 50-50 aja enggak, 50-50 aja belum tentu. Ya, kebanyakan masa iya dah. Ya, gitu. Kedekatan mereka itu udah sangat, ya, begitu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pertolongan Allah itu cepat. Dengan para wali Allah, para nabi, para sahabat bisa mendapatkan kemudahan rezeki. Nah, bagaimana dengan cerita mereka bisa kelaparan dengan keadaan yang sebaliknya? Itu gimana? Itu kan mudah. Iya, mereka tidak memanfaatkan itu walaupun dikasih kemuliaan seperti itu. Tadi kan orang awam nih. Iya. Ada cerita mereka bisa kelaparan. Iya, mereka bukan memanfaatkan itu walaupun mereka dekat sama Allah, tadi tidak mau. Ya, mereka karena memang hidupnya pengen begitu. Ya. Kalau pengen minta kekayaan mau gampang banget. Nabi aja gampang kalau pengen kaya. Cuman enggak. Ya, itu kan semuanya duniawi. Mereka enggak mau yang namanya kehidupannya itu dihabiskan untuk meraih dunia. Ya, karena kehidupan mereka itu tujuannya akhir. Para wali itu semua tujuannya buat akhirat. Sehingga ngambil bagian dunia itu cuma sedikit. Ya, sebatas bisa, ya, makan doang. Ya, enggak banyak. Ya, walaupun mereka punya doa, punya karomah, ya,
tapi tidak dijadikan sebagai alat ya, sarana untuk bisa meraih apa aja yang dipengen, enggak. Ya, enggak. Karena tujuan mereka hidup itu, kemuliaan yang didapat itu hanya untuk akhirat. Bagaimana Allah itu redha, bukan hanya sebatas untuk makan. Mereka lebih baik lapar ketimbang kenyang. Tuh, para wali begitu. Mendingan dia lapar, ngambil bagian dunia, ketimbang dia harus kenyang. Nabi kan banyakkan laparnya ketimbang kenyangnya. Bener nggak? Iya, kenyangnya emang nggak seberapa, tapi kebanyakan laparnya. Ya, Senin Kamis dipuasa, bahkan suatu saat sampai 7 hari nggak makan. Jadi ganjel sama perut, diganjel sama batu perutnya. Ya perutnya diganjel, ditahan. Perutnya diganjel sama batu. Ya, sampai 7 hari. Sampai sahabat ngedengar ada gesekan-gesekan batu, bunyi ya dari arah perutnya Nabi. Sehingga sahabat nanya, "Wahai Rasul, itu bunyi apa?" Ya. Kok ada gesekan-gesekan ya seperti ada gesekan batu? Ya, Rasul memang sifatnya nggak pernah bisa bohong. Tunjukkan. Ini di perutku ada batu. Sampai sahabat sampai nangis ngelihat bagaimana tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Nabi begitu? Karena Nabi nggak mau nanti di hari kiamat ada hambanya yang ngedakwah, ya, bahwa ada umatnya yang sampai ya lebih dari 3 hari nggak makan dan didakwa Rasul, sehingga Nabi batas maksimal orang itu sampai 7 hari. Iya, ya nggak kuat maksudnya. Jadi itu buat nanti menolak ya dakwah umat. Kau tidak berapa nggak makan? Saya lebih dari 3 hari nggak makan. Ya, buat nanti begitu. Nabi aja ya begitu bisa 7 hari lapar. Kalau kita laparnya di waktu-waktu sore hari lapar. Malam sore lapar, gagasan lagi begitu kita. Ya Rabbana. Jadi begitu, walaupun mereka punya karomah ya luar biasa, tapi tidak untuk meraih dunia. Ya. Ustaz, kalau itu dengan cara beliau untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita terus istiqomah dengan urusan akhirat. Nah, bagaimana implementasi kita dengan zaman sekarang, Ustaz? Terutama kita yang sudah berkeluarga, Ustaz, yang mungkin suaminya bisa mendapatkan ini, tapi bagaimana kita memberikan pengertian kepada pasangan kita? Karena para suami itu pasti akan tuntutan dari pasangan itu yang kadang suaminya kuat nih, tapi di pasangan itu yang itu gimana, Ustaz? Bagaimana cara kita? Untuk istri nggak diperintahkan ibadah yang luar biasa. Senengin istri sebaik-baiknya. Ya, senengin kalau adil. Iya. Jadi enggak. Yang dituntut suami istri itu cuman ya 2 dalam agama. Ya, cuman 2. Beribadah semampunya, yaitu kewajiban doang. Ya, beribadah ya itu kewajiban doang. Sama satu lagi, taat sama suami. Udah itu doang. Ya, ibadah mah ya semua ibadah kewajiban harus dikerjain. Ya, sholat, puasa, yang wajib-wajib aja. Enggak diperintahkan untuk yang sunnah-sunnah. Enggak suruh tahajud, enggak. Kalau laki bilang jangan tahajud, ngelayanin gua aja. Wajib kan ngelayanin laki ketimbang dia tahajud. Enggak. Iya. Jadi begitu. Udah rapi pakai mukena, mau tahajud ya jam 2, kata lakinya lepas mukena, sini, Bang. Entar dulu, Bang.
tuh nggak ada kata entar dulu, nggak ada. Kalau dia ngomong entar dulu bang, saya mau ibadah dulu, dosa besar. Iya. Wah, ini direkam ini. Iya, begitu. Siapa yang dituntut untuk ibadah besar? Seorang suami. Karena suami itu dosanya banyak. Dosa anaknya, dosa istrinya ditanggung. Belum lagi dosa dirinya. Belum lagi dosa anak buahnya. Ya, yang zolim terhadap anak buahnya. Benar kan? Banyak. Sehingga dia harus banyak ibadah untuk banyak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lagi kalau anak buahnya ya agak diperintahin sholat, dosa dia. Iya. Loh, kalau dia jawab itu kan udah ada azan. Yang penting nggak bisa, yang penting dia kasih tahu. Itu udah sholat belum? Ya, sholat. Sholat. Bubar, meeting bubar. Itu kan kewajiban yang harus. Begitu. Jadi laki dosanya banyak. Ya. Jadi yang dituntut untuk ibadah yang kayak begini nih adalah seorang laki. Kita nggak perlu ngasih tahu untuk istri kita, Neng, dapat pelajaran, kita harus zuhud. Enggak, yang zuhud itu laki. Ya, yang kudu zuhud itu laki. Ya. Perempuan biarin aja, dia makan sepuas-puasnya, biarin. Nggak apa-apa. Enggak dituntut, nih, puasa sunnah dong. Jangan makan mulu, nggak bisa. Yang perintahkan puasa sunnah kita laki. Ya, walaupun secara global Nabi secara umum ngasih taunya untuk semuanya. Tapi kalau ada seorang istri mau ibadah sunnah itu cakep, tapi kudu minta izin suami. Mau apa aja ibadah sunnah, kudu minta izin dulu sama suami. Gimana? Mau sholat sunnah, kudu izin dulu sama suami. Puasa sunnah, kudu izin dulu sama suami. Baca Quran mah wajib, ya, wajiban kita untuk membaca. Ya, pokoknya hal-hal yang sunnah. Ya, mau keluar rumah, kudu izin. Tuh. Jadi kalau laki mah kudu banyak-banyak ibadah buat ngapus banyak dosa. Kalau perempuan yang bagus banyakkan di rumah, jangan banyak di luar. Itu bagus begitu. Kalau laki kudu banyak di luar, jangan banyak di rumah. Artinya kalau banyak di luar, dia nyari nafkah, ya, nyari nafkah, nyari ilmu itu banyak di luar namanya tuh seorang suami. Jangan banyakannya di dalam rumah, ya, bininya banyakan di luar. Salah begitu, itu balik. Ya, istri kudu banyak di dalam rumah, jangan kasih sering-sering keluar. Ya, kalau keseringan keluar istri tanggung jawab dosanya ente yang ambil. Ketika istrinya ngelirik laki lain, menggantungi bang, dosa gede buat lu laki. Dosa. Kalau ngomong sama suaminya. Nah, iya. Itu cowok ganteng. Nggak boleh. Ya. Oke, hati-hati. Udah, istri banyakkan di dalam, laki banyakkan di luar. Ya, artinya dia nyari nafkah, dia nuntut ilmu. Ya, ketika udah dapat ilmu diajarkan kepada istri dan anaknya begitu. Ya, untuk menata ya ibadah ya yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu